Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Ya. Pemimpin itu menjadi teladan yang akan dicontoh oleh bawah-bawahnya. Betul. Jadi Juliari Batubara, Anda sudah memberikan inspirasi luar biasa sehingga sekarang ditiru oleh para pejabat-pejabat di bawah Anda. Ini sampai level terbawah Ya. itu semua orang berupaya untuk mengambil celah jadi bancakan gitu. Di mana ada uang di situ muncul peluang untuk kita bisa menyunat dia. Ini kan luar biasa, kejahatan yang saya kira tidak bisa ditolerir. Ini bantuan untuk orang miskin gitu. Siapapun saya kira mudahlah melihat ini uang orang miskin. Jahatnya berapa kuadrat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita sudah sepakat dari awal-awal ya, kita akan kawal kasus-kasus yang melibatkan petinggi-petinggi negara yang tiada lain jelas tujuannya untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Dan kita dengar setelah Juliari Batubara, kemudian ada dua politikus PDIP yang disinyalir mendapatkan bagian terbesar sampai di angka 3,4 atau 4,3 triliun gitu. Dan berikutnya muncul lagi investigasi Tempo yang menduga bahwa bagian terbesar sebetulnya bukan Juliari Batubara, tapi madam elit PDIP. Nah, kalau sudah bicara madam elit PDIP ya sudah, kita sudah bisa melihat arahnya kemana meski tanpa harus disebutkan nama. Walaupun mungkin juga KPK sebentar lagi akan mengungkapkannya. Ini akan menjadi skandal terbesar di negeri ini dan akan sekaligus menjadi prestasi terbesar dari KPK kalau betul berani menyebutkan nama. Mudah-mudahan KPK hari ini menunjukkan integritasnya ya. Dan untuk menguak ke arah sana tentu peran Juliari Batubara sangat diharapkan sekali kan. Cuman faktanya ini kita lihat dari berita di republika.co.id, Juliari masih bungkam soal kasus bansos. KPK _2 sia-sia. KPK bilang di sini kurang lebih disampaikan bahwa Juliari Batubara ini bungkam terkait kasus ini sehingga menyebabkan KPK jarang memeriksa mantan Menteri Sosial. Ini kan menjadi pertanyaan yang besar buat kita ya dalam proses penyelidikan KPK. Kemudian ini sudah disangkakan sebagai pelaku utama minimal untuk sementara ini. Kemudian ditanya-tanya bungkam. Tapi saya sih jadi ingat saja gitu ketika maling-maling kelas 3 ketangkap, ditanya nggak mau ngaku atau ditanya nggak mau jawab, itu jempol kakinya tuh diinjak pakai meja gitu. Ya berbagai cara-cara intimidasi yang sangat fisik sifatnya gitu. Itu untuk maling kelas 3. Kita tahu lah ya yang begitu-begitu itu banyak kan cerita-cerita di sekeliling kita. Harusnya kan sebaliknya, maling kelas 3 dihalus-halusin saja karena mereka maling juga karena kebutuhan untuk makan sehari-hari. Tapi kalau bandit kelas coro macam Juliari ini justru itu yang harusnya disunut pakai rokok dan diinjak pakai meja. Sekarang kan kebalik ya, ini koruptor-koruptor nasional itu diperlakukan dengan sangat beradab. Luar biasa. Kan itu yang jadi soal kita hari ini. Tuntaskan, selesaikan sampai ke akar-akarnya, dalangnya diketahui gitu, dalangnya diciduk, dalangnya ditangkap gitu, biar ini menjadi pembelajaran penting buat kita ke depan dalam memilih para pemimpin di negeri ini. Nah, ini ketika rakyat dihadapkan pada masalah ya tadi bantuan sosial, bansos ya kan yang dipotong di tengah jalan, kemudian yang diarahkan untuk belanja ke warung atau toko tertentu, belum lagi soal harga naik gitu Kang Epul. Sehingga sesungguhnya apa benar sih rakyat itu memang betul-betul puas gitu loh ya terhadap kepemimpinan yang sekarang ini? Ini memang pernah kita bahas Kang Epul. Tapi ini ada kaitannya dengan usulan referendum untuk memperpendek jabatan presiden nih Kang Epul nih. Nah, usulan referendum untuk memperpendek jabatan presiden ini disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle atau SMC ini sahabat, yaitu Syahganda Nenggolan yang memang mengatakan ia kerap berinteraksi dengan banyak aktivis, dengan banyak tokoh-tokoh yang mengkritisi kondisi Indonesia saat ini.
Di antaranya Rocky Gerung, kemudian Jumhur Hidayat, dan juga Ferry Juliantono gitu. Karena nggak ada alasan yang logis gitu untuk memperpanjang jabatan gitu, Kang Saiful gitu. Ini lagi-lagi ya luar biasanya yang terjadi di Indonesia. Ketika ada upaya penekanan, penggiringan, framing ke arah tertentu, kemudian ini di counter malah dibalikan ke arah sebaliknya. Yang tadinya mau ditunda, ini malah usul dipercepat gimana? Nah, ya itulah saya kira dinamika yang terjadi di Indonesia dengan makin cerdasnya rakyat kita, dengan makin meleknya masyarakat di kita melihat situasi hari ini. Kan versi pemerintah ingin ditunda, oknum pemerintah usul ditunda. Yang ini tetap karena secara konstitusi yang kita anut hari ini, kita harusnya bersepakat 14 Februari 2024 itu Pilpres. Jadi tidak ada lagi wacana-wacana yang lain-lain. Artinya ini menjadi faktor ketidakpercayaan yang begitu menguat ya di publik dan juga di para tokoh, para mereka yang mengkritisi pemerintah gitu ya, Kang Saiful ya. Iya, betul. Jadi Syahganda Nainggolan tentu sebagai seorang aktivis juga senior tentu paham, mengerti bahwa usul-usulnya bukan sekedar usul seperti yang disampaikan Gus Muhaimin atau Julhas yang ujungnya cuma bilang ya masa sekedar usul saja nggak boleh. Ya, itu kan lucu ya, buat rakyat tuh lucu. Nanti sekarang kita balik. Oke, kalau gitu rakyat usul dong negara ini ganti jadi negara khilafah. Boleh dong, kan itu usul gitu kan. Nah, tapi kan nggak bisa gitu, nggak bisa. Respon Pak Jokowi kemarin itu tidak tepat untuk menyampaikan bahwa siapapun boleh berpendapat di alam demokrasi ini. Ya tidak begitu juga gitu. Karena kebebasan kan dibatasi juga oleh budaya, nilai-nilai yang kita anut selama ini. Nilai-nilai budaya yang kita anut selama ini nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi kita tidak mungkin keluar lagi dari situ gitu. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi.